membongkar kitab Uqudul Almas karya Klan Ba'alwi yang merasa thorikohnya yang paling benar, yang paling lurus, dan thorikoh yang lain yang ada di Nusantara adalah thorikoh Syaitoniyah seperti Qadiriyah, wa Naqsabandiyah dan yang lainnya, oleh Kiai KRT Nur Ihya Hadinegara. Kita simak bersama. Bahwa berdasarkan makalah, ucapan dawuh dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengatakan tentang torekoh-torekoh yang ada di dunia, yang nyambungnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, dan begitu juga torekoh-torekoh kubrowiyah lainnya, ya, banyak yang tersesat dari jalan Tuhannya. Lah, sekarang buktinya mana? Gitu. Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Malaysia, ada kitabnya, Kang Mas, 2 juz. Saya sampaikan 1 juz saja, juz 1, ya. Nanti jenengan buka di haisin.com, baik yang kontra dengan saya, ya. Baca semua dari awal, tidak hanya poinnya di halaman yang kita buka saja. Bahwa sudah sejak awal memang Habib Alwi mengaku itu torekoh yang paling ya sahih, torekoh yang sahihah, mu'tadilah, Shiratal Mustaqim, gitu loh. Itu selalu disampaikan terus oleh leluhur Ba'alawi, dan getol terus juga mengajak non Ba'alawi untuk memasuki torekoh Alawiyah, Alawiyin itu. Bukan Alawiyin, Alawiyah yang asli, tetapi torekoh Sakah Ali Ba'alawi. Di halaman 53 Uqudul Almas, 53 dulu, buka 53 dulu. Keterangan panjang sebelumnya, lalu ditutup dengan fa'ulima anna tariqatas sadah ali Ba'alawi hiya Shiratullahil Mustaqim. Nah, maka diketahui setelah rentetan bahasan di awal tadi bahwa torekoh sadah alu Ba'alawi itu adalah torekoh yang paling lurus. Ihdinas Shiratal Mustaqim, itu ya torekoh Ba'alawi. Itu. Wahum alladzina an'amallahu alaihim bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa ma'iyatin nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Halaman 53 kitab Uqudul Almas karya Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Ini termasuk pengarangnya adalah tokoh utama yang mendirikan Rabithah Alawiyah, ya. Ini harus dikaji bersama di pesantren-pesantren seluruh Indonesia sampai perguruan tinggi semua, supaya tahu, gitu loh, supaya tahu. Lah dikasih tahu kok ini malah jawabannya malah ngajak perang. Itu piye to ki? Piye to ki? Ya perang data, tunjukkan datamu, kan begitu, bantahlah dengan argumentasimu, kan begitu. Terus selanjutnya kita masuk ke halaman 106, pasal yang kelima. 106 Uqudul Almas juz 1. Uqudul Almas bimanaqibil Imamil Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Juz 1 halaman 106. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima. Fit tahdziri, dalam menerangkan tentang mewanti-wanti, ya, untuk menghindari minat toroiki, dari torekoh-torekoh. Toroik jamak taksir, asyaitoniyati, yang sebangsa setan. Nah ini loh, ngata-ngatakan torekoh setan, al-mamkutah lah, ya begini itu loh. Iblis itu ya, juga iblis kan ngono serondo, kan iblis kan ahli ibadah ya. Lah misalkan bahasa kebun binatang kadang-kadang ya kotoran itu loh, keluar semua itu, coba ya. Ya Allah, astagfirullah. Kadang-kadang tuh mikir, wala itu aneh ya, kayak nyata itu loh. Kayak ada orang seperti ini itu loh. Itu dulu tuh darahnya darah apa itu loh. Yang menyeplai otak dan hatinya itu dari makanan dan minuman apa itu loh. Saya itu kadang-kadang heran itu loh, heran ya. Tapi ya terbukti nyata ya, gitu.
Ya Allah, fit tahdhiri minat taraiki asyaitoniati al-mamkutati al-mu'diyati al-mu'addiyati ila zindikoti wal kufri as-shorihi. Cobalah kita belajar membuka kitab-kitab karya selain Ba'alawi. Mesti itu enak. Membaca itu isinya ya enak. Karya Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ghazali, ya, Al-Hikam, ya, kitab-kitab semua itu mesti enak-enak. Mau coba nang pikiran itu ayam adem gitu loh. Nek maca kitabe Ba'alawi kok mesti ya heran aku. Nek gak goblok, mohon maaf nggih. Gak bodoh ya tersesat. Ya Allah, astagfirullah nggih. Fit tahdhiri minat taraiki syaitoniyati al-mamkutah. Ada yang maknai al-mamkutah yang berkekuatan. Al-mamkutah itu sifat dari syaitoniyah. Al-mamkutah itu yang terhina. Kalau misalkan syaiton ya ar-rajim gitu loh. Tapi kalau ini kan muannas ya, tak marbutoh syaitoniyah, al-mamkutah, al-mu'adiyah yang mendatangkan ila zindikoti kepada sifat kafir zindik wal kufri dan kufur yang asor yang jelas nyata, kufur yang nyata. Dzakarona fi ma sabaqa zikrul habibi Abdillahil Haddad. Mesti nanti Abdullah bin Alwi Al-Haddad mesti. Jadi kenapa Pak saya ditanya banyak kiai, kok Kiai Nur Ikhya melarang Rotib Al-Haddad? Rotib Al-Haddad itu pengarangnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya ini mengatakan jenengan-jenengan itu tarekat syaitan. Coba Jatman itu mau diaba-alawikan, tarekat Sadah Ali ba-alawikan oleh LBY, tapi nggak berhasil ya. Alhamdulillah aman sekarang dulu. Kok ada penganut pengikut tarekat Al-Mudabaroh An-Nahdiyah membaca Rotib Al-Haddad itu bagaimana? Kalau toh masih tetap berat meninggalkannya, ya silsilah wasilahnya dirubah, tidak ke Imam Al-Faqihil Muqaddam, tidak ke Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tetapi ke Imam Ar-Rifai. Nah, gitu, okay? Imam Ar-Rifai saja, dan niat untuk zikrullah saja, gitu. Jadi, nah ini lagi ada bukti ya, yang sudah kami bagikan kepada panjenengan semua tentang mengenal lebih dekat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang versi bahasa Indonesia. Satu-satunya ini enak. Ya, sudah kami bagikan ke panjenengan semua. Kami ulangi lagi di halaman 57 ya. Anna tariqas Sadah Bani Alawi aqwamut turuq wa a'daluha wa siratuhum ahsanus siyar wa amsaluha wa annahum alat tariqil musla wal muhayyail afyah wal masra'il awdah wasabil aslamil awdah wala yambagi li khalfihim ayyan tahiju bi ghairil manhajil ladzi daraja alaihi salafuhum. Artinya karena itu tarekat Al-Ba'alawi adalah tarekat yang paling lurus dan paling tengah langkah hidup mereka, adalah sebaik-baiknya langkah hidup loh ya. Ada terjemahnya, sudah kami bagikan semua ke panjenengan. Siapa sebenarnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta pada usia 4 tahunnya itu. Jadi ini tidak fitnah, ada datanya semua. Oke, kembali ke materi. Zakarona fima sabaqa, zakarona nuturaken ing kita fima ing dalam keterangan sabaqa kang wis dingin apa ma zikrul Habibi Abdillahi ing oleh nuturakene Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad li hadhi taraiki marang ikilah pira-pira tarekoh asyaitoniyati kang sebangsa setan al-mamkutati kang den ino-ino den asorno wa annaha lan sak temene taraik asyaitoniyah iku kanat ono apa taraik asyaitoniyah ono iku maujudatun wujud maujud fi jihati ardidikan ono ing arah-arai tanah Dhaka Bangladesh atau India minal Hindi saking tanah India wa fi Asia lan ono ing tanah Asia ya Asia Tenggara Asia Timur Raya semuanya wa annaha lan sak temene taraik iku al muradu kang den karepake bikaulihi kelawan dawe Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dawe ngene wa bi jihatin ukhra lan kelawan arah sing liya min aqsa ardil Hindi yaiku ana ing pok pucuke tanah Hindi, termasuk Indonesia ini kan tanah Hindia Belanda, Hindi Asyarqi, Hindia Timur Belanda.
orang-orang Yaman Hadramaut sana itu mengatakannya sebelum adanya nama Indonesia Raya. Wa fi kalamihi lan iku ing dalem pangucape Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad hadza kang yo iki ma utawi barang. Jadi ada muakhir ma itu. Jadi khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Wa fi kalamihi lan iku tetep ing dalem kalam pangendikane Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad hadza kang sing masalah iki ma utawi barang atau dawuh yufhimu kang mahamake apa ma minhu sanging kalam anahum sak temene para menungso umat Islam iku kanu ana sapa penduduk Asia, Indonesia, Dhaka, Belanda, ya Belanda, jajan Belanda. Iku kanu ana kabeh iku yusamuna padha ngarani ing Aksol Hindi, Ardul Hindi, Sumatera ing tanah Sumatera. Sumatera yang mulai Aceh sampai Lampung ya. Ya. Allati minha kang iku sanging bumi Sumatera, Asia ya termasuk daerah Asia wajihatiha lan arah-arah sekeliling Asia minal Jazairil Jawiyati sanging pulau-pulau yang ada di Jawa. Jadi Celebes Sulawesi Nusa Tenggara itu termasuk Jawa. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani itu ya Jawa gitu. Nanti Syekh Arsad Al-Banjari ya kadang-kadang menggunakan Jawa gitu. Bahkan Malaysia pun kadang-kadang menggunakan kata-kata Jawi. Wa ghairiha lan liyane pulau-pulau yang ada di Jawa. Bidzalikal ismi kelawan mengkono-mengkono aran atau jeneng ay Aksol Hindi tegese pucuk ya poe negara India. Awil Hindil Aqsa atau utawa India sing paling dhuwur atau paling adoh. Aqsa itu ya Masjidil Aqsa itu masjid yang paling jauh, masjid terjauh ya dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Aqsa itu jauh, ini Hindia jauh ya Indonesia itu nggih. Bal innal amro asyaddu min dzalik luweh nemen maneh ya. Bal sakwalike innal amro sak temene perkara iku asyaddu luweh nemen min dzalika sanging mengkono-mengkono tinutur ngarep ya termasuk tentang thariqah asyaitoniyah al-mamqutah. Fa inna tilkat taraik monggo krana sak temene mengkono-mengkono thariqah al-kufriyati fa inna tilkat taraiki al-kufriyati kang bangsa kufur iku muntasiratun nyebar fi biladil Melayu ana ing tanah Melayu ya Malaysia termasuk ya Singapura termasuk Pateni Thailand sana wa Jawa dan Jawa wama lan daerah walaha kang ana sak pitere sak kelilinge sak cedake Melayu lan Jawa wa fi biladi Zanzibar lan ing tanah Zanzibar wa biladi Sumal lan tanah Somalia wa fi Aden lan tanah Aden Oman wa Arbadia lan ana ing daerah-daerah sekitar daerah masuk-masuk pedalamane Aden wa ba di Kuro Lahaj lan ana ing sebagiane desa-desa ing ana daerah Lahaj wa kulliha lan skape wa kulluha ini atofnya ke ini wakulluha jadi bukan wakulliha wakulluha lan sekabehane taraik iku muntasiratun nyebar bil intisabi kelawan nisbatake ilat tara iki maring pira-pira thariqah al masyhurati kang terkenal kan Naksabandiyati kaya dene thariqah Naksabandiyah wal Qadiriyati lan thariqah Qadiriyah wa ba'duha lan sebagiane tara iki ku ghairu muntasibin ora nisbatake ing thariqah iku mau Qadiriyah lan Naksabandiyah wa suyuhuhum anapun utawi guru-gurune mursite thariqah Qadiriyah Naksabandiyah iku qad yakununa teman-teman ana kabeh iku minal juhalil bukti termasuk wong kang bodho-bodho ora ngerti au minal ladina atau sangking golongan wong akeh adroku kang padha nemu sapa alladzina ilman ing ilmu nakison kang kurang berarti pemahaman wawasane kurang. Jadi kalau misalkan Habib Utsman bin Yahya ya mengatakan thariqah yang ada di Batavia di Hindia Belanda semua yaitu thariqah yang salah ya itu ya karena memang ada leluhurnya yang berfatwa mulai Abdullah bin Alwi Al-Haddad seperti ini. Jadi ingin paling bener dhewe ya gitu. Au minal mukabbina utawa termasuk golane wong kang
nyalai paham ala kutubil Kailani ing atase kitab-kitab karyane Syekh Abdul Qadir Al Jailani au mim ba'di firaqi Ismailiyati utawa termasuk kena pengaruh sebagian sangka pantan-pantane Syiah Ismailiyah Al Ghaliyati kang nemen oleh ngejok-jokno ya fanatik buta al mutalawwinati kang den warnani bilauni ahli tasawuf kelan warnane ahli tasawuf ahli sufi au min ahli wahdatil wujudi utawa termasuk saking wong kang masuk tarekat wahdatil wujud ya al mutamajjisati kang bangsa majusi bukan majusi mutajassimah nyerupakno Allah kalian jisim atau jasad insaniyah ya dengan jasad makhlukiyah gitu. Jadi ini halaman 106 ini jelas membuktikan bahwa mereka itu tidak suka torekoh-torekoh selain dari torekoh mereka, karena torekoh Al-Ba'alawi adalah torekoh yang paling sirotol mustaqim daripada lainnya. Bahkan di dalam kitab Manhajus Sawi ya, itu justru malah lebih sorih lagi, yakni halaman 50 ya. Saya tidak membuka nanti biar tidak melebar bahasannya. Sangat-sangat mengunggulkan klannya, tarekatnya, pemahamannya ya, di antara lainnya itu mencaplok nama-nama Imam Al-Ghazali, tokoh-tokoh sufi Ahlussunnah wal Jamaah, semua diakui, bahkan mengaku sebagai mazhab Syafi'i juga. Tapi lama-lama nanti ditenggelamkan oleh mereka. Jadi kami ulangi lagi, nanti jangan bisa baca sendiri halaman 106 pasal yang kelima dalam menerangkan tentang mewanti-wanti kepada seluruh umat Islam jangan sampai masuk dalam tarekoh-tarekoh syaitoniyah ya, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Jadi pengumuman Pak Yahya Khalwani ya untuk menyampaikan ini ternyata seperti ini ya kaum Mbak Alawi itu gitu. Jadi ini tidak fitnah. Walaupun saya dulu masuk Bai'ah tarekoh Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah ya, tapi tetap ya tidak menyalahkan tarekoh-tarekoh lainnya. Tarekoh Siddiqiyah ya nggak masalah. Metode jalan menuju Allah, usul ilallah, bukan usul ila syaitan. Nah ini mengatakan tara'iqas syaitoniyah al-mamkutah yang mendatangkan kekafiran, kezindikan yang nyata. Disebutkan kepada kami tentang ucapan yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang tarekoh-tarekoh ini yang memiliki jalur syaitoni al-mamkutati, bahwa sesungguhnya tarekoh-tarekoh syaitoniyah mamkutah itu ada, berkembang ya di seluruh kawasan tanah Dhaka Bangladesh sana. Dari tanah India ya dulu kan nggak ada ya, Bangladesh India pecah dengan Pakistan itu kan ya abad 20-an ya, dulunya kan nggak ada, abad 19 itu belum ada, masih Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, India, bahkan sebagian Kashmir yang jadi rebutan itu, perbatasan itu. Jadi bahwa yang dimaksud dengan ucapan tersebut adalah bahwa di wilayah yang berada di Hindia belakang atau India jauh lah ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Ternate, Tidore ya, sampai Papua ya. Itu keadaan tarekat tersebut berkembang di daerah yang dinamakan Sumatera. Yang mana Sumatera itu termasuk bagian daripada Asia dan seluruh kawasan dari kepulauan yang ada di Jawa dan lainnya dengan nama Aqsal Hindi atau Hindil Aqsa. Nah, lebih dari itu bahwa sesungguhnya torekoh-torekoh kufriyah muntasirah yang menyebar di tanah Melayu, tanah Jawa dan sekitarnya, tidak hanya itu ya, di Zanzibar, di tanah Somalia, Afrika itu, dan di Aden semua itu menisbatkan torekoh tersebut pada torekoh yang terkenal, yaitu torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Torekohnya ulama-ulama kita, leluhur kita dulu itu nggak ada torekoh Al-Ba'alawi, itu nggak ada. Ya torekoh Kubrawiyah, ya torekoh Qadiriyah, Naqsabandiyah itu torekoh
torekohnya torekoh leluhur kiai-kiai kita dulu. Jadi kalau habis sholat itu mesti wiridan astagfirullahaladzim alladzi qadiriyah, ciri-cirinya itu Naksabandiyah digabung biasanya qadiriyah Naksabandiyah dan diakui sebagai torekoh yang mutabaroh oleh Nahdlatul Ulama. Jadi seharusnya Jatman Nahdlatul Ulama semua itu tahu sejarah torekoh-torekoh yang ada di dunia. Pernah kan Jatman dikata-katai seperti ini di dalam kitab Uqudul Almas. Ya kita harus tahu, oh ternyata begitu ya. Gitu. Jadi menisbatkan torekohnya kepada torekoh Naksabandiyah dan Qadiriyah. Dan ada yang tidak menisbatkan alias mandiri ya. Nah, mursyid-mursyid mereka itu bodoh. Jadi misalkan Mbah Khalil Bangkalan misalkan. Nah, itu yang masuk dalam kategori ini. Oh, kiai-kiai kita kiai dulu kita ya mursyid torekoh termasuk ya, abahnya Yai Halwani ya, itu kan ya mursyid torekoh juga, abahnya Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji, Pak Yai Munji ya. Itu torekoh semua, mursyid torekoh, berarti bodoh semua. Wawasan sedikit aja wawasannya, keilmuannya ilman nakison, atau orang yang tidak bisa memahami kitab-kitab ya karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini Al-Kailani, Kailani sama. Atau termasuk kerasukan ya, paham firqah Syiah Ismailiyah ya yang hulu yang diwarnai dengan warna ahli tasawuf, atau termasuk kiai-kiai kita dulu itu penganut paham wahdatil wujud, termasuk aliran al-mujassimah. Jadi perlawanan mursyid torekoh Banten ya gara-gara fatwanya Habib Utsman bin Yahya itu ya semua dikatakan mereka itu ya torekoh sesat syaitoniyah semua. Ya termasuk kalau masuk kategori sekarang ya Abah Suryalaya Banom ya. Ya semua masuk ini ya torekoh syaitoniyah. Ya enggak lah, jenengan enggak tersinggung tak ini? Oh, kalau nggak tersinggung ya lepaskan saja jubah Anda. Kalau torekoh Anda dihina-hina, torekoh syaitoniyah al-mamqutah al-mu'addiyah ila zintiqah wal kufur. Sorry, jenengan nggak tersinggung ya tersinggung ya jenengan ya lepaskan saja jubah imamah Anda gitu. Jadi ini ada kitabnya, nanti banyak. Sudah kami baca mulai dari mukaddimah kitab Uqudul Almas ini, termasuk tentang torekoh batin, torekoh lahir ya, termasuk ada sanad khusus, sanad umum, semua sudah saya baca dan tetap tidak sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih mengunggulkan klannya gitu, meninggikan kastanya. Ya hampir sama seperti Syekh Al-Jufri, nanti kami bahas pada tema yang khusus tentangnya. Nah, itulah penjelasan dari KRT Nur Ihya Hadinagara tentang kitab Uqudul Almas karya Ba'alwi yang memang kesemuanya itu mereka itu merasa ras paling unggul, yang paling benar dan tidak mau disalahkan, tidak mau diluruskan, tidak pernah meminta maaf. Ya itulah semakin meyakinkan bahwa mereka itu plat G. Gak akhlak Rasulullah itu tidak seperti itu. Jadi seolah-olah yang lain itu di luar golongannya itu salah. Torekoh syaitoniyah, torekoh yang benar adalah torekoh sendiri, torekoh Ba'alawi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.